Halo, saya Fajar Himawan, dan ini adalah buku panduan spesial saya. Selamat datang di Jurnalku by Fajar Himawan. Setiap hari kita berjalan melewati benda-benda yang tampak diam sepenuhnya, seperti pensil di atas meja Anda. Namun jika kita melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa benda-benda tersebut sebenarnya dipenuhi dengan aktivitas yang biasanya tidak pernah kita lihat. Mari kita menyusut dan menyelam langsung ke ujung pensil yang sangat biasa itu. Saat kita melewati kayu dan grafit padatnya, bagian-bagian padat itu menghilang dan kita mendapati diri kita berada di ruang bercahaya yang sama sekali berbeda. Diagram pop-up ini menunjukkan kepada kita sebuah atom. Anda bisa membayangkan atom seperti miniatur tata surya. Tepat di tengahnya, bertindak persis seperti matahari, terdapat pusat yang padat dan berat yang disebut nukleus, inti atom. Dan yang melesat mengelilingi pusat yang berat itu, bertindak seperti planet-planet kecil di jalurnya, adalah bola-bola bercahaya ini. Kita menyebut bola-bola ini elektron. Namun tidak seperti planet, elektron-elektron ini sangat tidak bisa diam. Mereka bergetar dan memantul, mereka memiliki keinginan yang konstan dan tak henti-hentinya untuk keluar dari jalur mereka dan terus bergerak. Mempelajari cara memandu bola-bola kecil yang aktif itu ke suatu jalur adalah hal yang menghasilkan tenaga untuk ponsel kita, lampu jalan kita, dan rumah kita. Mari kita buka halaman selanjutnya dan lihat apa yang terjadi ketika kita mengumpulkan banyak atom-atom ini di dalam sebuah kabel logam biasa. Diagram animasi ini menunjukkan bagian dalam kabel tersebut. Jika kita memberikan dorongan tertentu pada elektron-elektron yang sedang diam ini, mereka akan berhenti mengelilingi inti rumah mereka. Sebaliknya, mereka melompat keluar dari jalurnya dan langsung melompat ke atom tetangganya. Ketika jutaan elektron mengkoordinasikan lompatan mereka dan bergerak di sepanjang kabel dalam satu tarian sebaris yang mulus, kita menyebut gerakan itu sebagai listrik. Tentu saja, elektron tidak akan melompat sendiri. Mereka membutuhkan dorongan awal untuk bergerak. Biasanya, kita menggunakan reaksi kimia yang dikemas di dalam baterai sehari-hari untuk memberikan dorongan itu. Jika elektron-elektron itu hanya memantul secara acak segala arah, energinya akan saling meniadakan. Namun, ketika kita memaksa mereka untuk berbaris bersama dalam satu arah yang padu, gerakan gabungan mereka menciptakan tenaga yang dapat digunakan. Kapanpun Anda menyalakan TV, komputer, atau mainan, Anda mengandalkan jutaan partikel kecil ini yang berlari dengan sempurna dalam garis lurus di jalur yang tak terlihat. Namun, ada satu masalah dengan baterai. Pada akhirnya, bahan kimianya habis dan dorongan pun berhenti. Jadi, untuk bab terakhir kita membutuhkan cara untuk menjaga agar elektron tetap bergerak tanpa pernah kehabisan energi. Model 3D ini menunjukkan sebuah panel surya. Di dalamnya terdapat jalur khusus yang terbuat dari silikon. Saat ini, elektron-elektron di dalam jaringan silikon ini terkunci rapat di tempatnya dan tertidur pulas. Untuk membangunkan mereka, kita menggunakan matahari. Cahaya matahari bertindak seperti jam alarm kosmik yang sangat besar. Ia menjatuhkan paket-paket cahaya kecil yang disebut foton yang menabrak panel, mengguncang elektron yang sedang tidur dengan sangat keras hingga mereka terlepas dari atomnya. Begitu mereka terbebas, jalur silikon memaksa mereka menyusuri satu jalur tunggal. Ini berfungsi seperti perosotan di taman bermain. Mereka bisa meluncur turun dengan mulus, tetapi mereka tidak bisa memanjat kembali ke atas. Karena aliran elektron yang melompat ini hanya diizinkan mengalir dengan lancar dalam satu arah, para ilmuwan menyebutnya arus searah atau DC, direct current. Dengan menghubungkan jalur-jalur silikon ini bersama-sama seperti serangkaian pipa, kita dapat mengontrol tekanan persis dari elektron tersebut. Untuk pengisi daya rumahan, kita mengaturnya untuk menghasilkan tepat 5 volt, tekanan yang lembut dan aman yang dapat ditangani dengan mudah oleh baterai ponsel Anda. Panel surya bertindak sebagai penerjemah, mengubah energi mentah dari matahari menjadi perintah yang memindahkan elektron tepat ke tempat yang kita butuhkan. Model-model ini membantu kita melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ini juga merupakan alat ilmiah yang telah diuji coba oleh banyak keluarga selama puluhan tahun. Foto lawas ini menunjukkan susunan panel surya awal yang sedang diuji di luar ruangan. Saat ini, jalur silikon kita sudah sangat efisien, sehingga proses yang sama persis ini dapat melakukan pekerjaan berat. Foto udara ini menunjukkan sebuah pesawat terbang raksasa yang terbang melintasi bumi sepenuhnya menggunakan elektron yang didorong oleh matahari tanpa setetes pun bahan bakar cair. Entah itu untuk menjaga pesawat tetap di angkasa, atau memasukkan tepat 5 volt ke pengisi daya ponsel Anda di rumah, semuanya kembali ke perlombaan tak terlihat yang sama persis. Jadi, lain kali Anda melangkah keluar dan merasakan sinar matahari di wajah Anda, ingatlah bahwa Anda sedang berdiri di bawah penggerak utama dari partikel-partikel terkecil di bumi.